semuanya, berjumpa lagi dengan saya pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Apa sih peluang itu? Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada peluang kejadian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Dalam peluang, kita dapat menggunakan rumus berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana keterangannya PA adalah peluang kejadian A, sedangkan NA adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi. NS sama dengan banyaknya semua kemungkinan atau ruang sampel. Seperti apa sih bentuk contohnya? Oke, selanjutnya kita ke contoh yang pertama. Ada sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya mata dadu genap? Nah, di sini kan ada sebuah dadu ya, maka kita harus tahu dulu NS-nya atau ruang sampel dari sebuah dadu itu berapa aja sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah sampelnya. NA itu kejadiannya. Kejadiannya itu kata dia maunya bilangan genap, mata dadu yang bernilai bilangan genap. Berarti apa aja dari 1 sampai 6? Ada 2, ada 4, ada 6. Nah, ini jumlahnya kita lihat ada berapa? Ada 6. Sedangkan NA-nya ada 3. Baru deh kita masukkan rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Di mana NA-nya itu ada 3, NS-nya ada 6. Karena ini bisa disederhanakan, yang lebih sederhana, sama-sama dibagi 3, maka hasilnya 1 per 2. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 9? Jadi di sini kita harus tahu dulu ruang sampelnya berapa. Di sini saya sudah tuliskan ruang sampel dari 2 buah dadu. Jadi ketika ada 1 dadu, maka ruang sampelnya atau NS-nya 6 pangkat 1, hasilnya 6. Sedangkan 2 dadu, NS-nya adalah 6 pangkat 2, berarti hasilnya 36. Karena di sini yang diminta adalah 2 buah dadu, maka NS-nya adalah 36. Sedangkan NA-nya berarti munculnya mata dadu berjumlah 9. Ketika dijumlahkan hasilnya 9. Yang mana aja kira-kira? 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Ada berapa? Ada 4. Maka kita masukkan rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Di mana NA-nya 4 per 36. Disederhanakan sama-sama dibagi 4. Maka hasilnya 1 per 9. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, 2 buah koin dilempar bersamaan, tentukan peluang munculnya keduanya angka. Nah, kalau misalnya koin, kalau satu koin itu munculnya apa aja sih? Ada angka, ada gambar, gitu ya. Berarti sama dengan ruang sampelnya ada 2, pangkat 1 sama dengan 2. Ketika ada 2 koin, maka NS-nya adalah 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Dari mana ruang sampelnya? Oke, kita buat dulu ya. AG itu angka gambar untuk koin yang pertama, koin yang kedua juga angka gambar. Nah, maka ketika disusun jadinya AA, AG, dan GA, dan GG. A-nya itu angka, G-nya itu gambar ya. Nah, di sini kita lihat, dia maunya NS-nya adalah 4. Sudah tahu ya, karena dapat dari 2 koin. Sedangkan NA-nya, dia maunya apa? Muncul keduanya angka, maka ada yang ini aja. Ada berapa? Ada 1. Maka kalian masukkan rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Hasilnya 1 per 4. Ini untuk pelemparan 2 buah koin. Selanjutnya ada contoh yang keempat. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil sebuah kartu, lalu tentukan peluang terambilnya kartu as. Jadi kartu bridge di sini ada kartu remi sama ya. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampel dari kartu bridge atau remi itu ada 52. Karena diminta kartu as, maka NA-nya, yang mana yang as? Hayo. Yang as yang ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Maka ada 4. Tinggal kalian masukkan. PA sama dengan NA per NS. Maka hasilnya adalah 4 per 52. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Semua bisa dibagi 4. Hasilnya 1 per 13. Ini untuk contoh yang keempat.
Selanjutnya, di poin B itu ada frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan setelah kita belajar yang poin pertama? Definisi dari frekuensi harapan adalah merupakan kemungkinan banyak kejadian yang muncul jika dilakukan percobaan secara berkali-kali atau perkalian antara banyaknya percobaan dengan peluang suatu kejadian. Kayak apa sih? Seperti ini. SH sama dengan PA dikali N, di mana PA-nya itu adalah peluang kejadian. Ingat ya, peluang kejadian. Tadi gimana rumusnya untuk peluang kejadian? Berarti ketika ditanyanya FH, PA dikali N, di mana PA-nya itu adalah NA per NS dikali N. Seperti itu ya untuk penjabarannya. Langsung saja kita ke contoh. 3 uang logam yang dilemparkan ke udara sebanyak 80 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya pada sisi satu angka 2 gambar. Jadi di sini uang logam sama uang koin sama. Tadi, kalau untuk satu koin, maka NS-nya itu adalah 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ketika ada 2 koin, maka NS-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ketika 3 koin, berarti untuk 3 koin, NS-nya adalah 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, sebagai berikut ruang sampelnya. Jadi dia maunya apa? Sisi satu angka 2 gambar. Maka kita tulis NS-nya di sini ada 8, sedangkan NA-nya itu satu sisi angka 2 gambar. Berarti yang mana aja? Angka gambar-gambar, dan angka gambar-gambar yang ini. Berarti ada 3. Masukin dari rumus FH-nya. FH sama dengan PA dikali N. Maka PA-nya itu NA per NS dikali N. NA-nya kalian masukkan 3 per 8 dikali N. Nah, N ini adalah sebanyak 80 kali. Maka di sini 80. Karena 80 dan 8 sama-sama bisa dibagi 8, maka hasilnya 10. Ini 1. 3 kali 10 hasilnya 30. Seperti itu untuk frekuensi harapan. Oke, cukup sekian pembahasan peluang kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.